Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Almikun. Kali ini kita akan membuat tutorial dari Eagle. Untuk teman-teman yang biasanya bingung untuk memakai Eagle, oke, ini tutorial agak panjang. Karena memang untuk aku ya sedikit-sedikit lupa, tapi ya ini bisa menjadi awal, tapi tidak bisa menjadi patokan. Karena memang ada video-video yang lebih layak di luar sana untuk bisa memahami Eagle. Oke, kali ini aku akan membuat papan PCB untuk beberapa komponen seperti Arduino, kemudian terminal block untuk aktuatornya, kemudian relay, dan untuk sensor. Untuk sensor, itu aku memakai JST-XH. JST-XH itu bagaimana bentuknya? JST-XH itu bentuknya seperti ini. Untuk yang bagian ini akan ditancapkan ke PCB, sedangkan yang ini dihubungkan ke sensornya, sehingga sensor nanti itu bisa dilepas pasang ke papan PCB, jadi nanti gak pakem. Nah, untuk terminal block bentuknya gimana? Terminal block itu bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya yang pakai ada banyak sih bentuknya. Nanti aku pakai yang seperti ini. Nah, ini nanti dihubungkan kemana? Dihubungkan ke aktuatornya. Misal kalian aktuatornya itu kipas. Aktuatornya nanti misal ini heater. PTC heater. Nah, ini bisa dipakai. Kenapa? Karena ini pada umumnya biasanya bisa dilewati arus sekitar 10 ampere minimal. Makanya cocok untuk aktuator-aktuator. Dan selanjutnya kita langsung ke skematik. Nah, ini kan sudah tak sebutkan. Ada Arduino, sensor, kemudian aktuator, dan relay. Kemudian untuk menambahkan komponen-komponen tersebut, di sini ada add part, yang ada tambah. Nah, add part. Nanti kalian cari. Pokok tulisannya ada add part dan ada tanda plusnya di sini. Add part. Kemudian aku tambahkan yang pertama adalah mikrokontrolnya, mikrocontroller, ya mikrocontroller Arduino. Misal kalian tidak menemukan komponen Arduino di Eagle kalian, itu memang ditambahkan secara manual library-nya. Begitupun juga dengan mikrocontroller yang lain. Misal seperti ESP32 itu juga menambahkan sendiri karena di aplikasi Eagle-nya tidak menyediakan tidak menyediakan komponen tersebut. Caranya gimana? Caranya ya tinggal kalian cari library Eagle Arduino. Nah, di sini banyak pengembang-pengembangnya. Kalian bisa cari satu persatu. Dari satu yang paling cocok. Usahakan bentuknya atau ukurannya itu sama. Biar nanti ketika dipasang itu tidak, ya pas lah. Tidak beda lah. Untungnya yang aku pakai ini pas. Udah pernah tak coba. Itu yang R3 dan R4. Oke, setelah kalian mengklik Arduino R3, kalian klik OK. Nah, kemudian kalian escape. Karena arahnya seperti ini, misal kalian mau arahnya berubah, kalian tinggal klik kiri yang ini, klik tambah, ada tambah di sini. Kemudian kalian klik kanan. Nah, cantik. Oke, setelah kalian menambahkan mikrokontrolernya, kalian menambahkan JXT-EXA. Tadi kan sudah dikatakan, JXT-EXA ini untuk sensor. Makanya nanti disesuaikan pinnya sesuai dengan sensor. Kali ini aku ingin menggunakan apa ya? DHT22. DHT22. DHT22 yang benar ini. 3 pin. Ini ada VCC, ground dan data. Tak carikan yang lebih jelas. Nah, ini jelas.
Ini yang tidak ada modulnya, tapi aku pakai yang modul aja, lebih mudah. Di sini ada VCC, di sini ada ground, dan di sini ada data. Jelas? Pokoknya yang data di bagian tengah untuk mempermudah kalian. Nah, cara menambahkan komponennya seperti yang tadi. Apakah JXT-Exa tersedia di Eagle? Tidak tersedia, teman-teman. Kalian harus menambahkan sendiri. Caranya gimana? Untuk mencari ya sama dengan Arduino tadi. Kalian cari di Google, kalian ketik library JXT-Exa yang ukurannya umumnya itu 2,54 mm. Ini ada tulisannya. Gridnya di 2,54 mm. Apa tandanya itu? Tandanya adalah antara pin dengan pin yang lain itu jaraknya 2,54 mm. Dan di pasaran untuk sekitar daerah ITS itu yang aku tahu ini itu rata-rata gridnya itu 2,54 mm. Di sini ada dua pilihan. Ini yang kecil, ini yang besar. Maksudnya tembaganya nanti. Vias atau apa? Pet atau vias, lupa namanya. Ini. Kalau aku sering yang menggunakan yang lebar aja. Oke, kalian klik. Sorry. Tadi kan 3 pin. Kalian cari yang 3 pin. Nah, cantik. Kalian klik OK. Kalian klik Escape, cancel. Nah, untuk menghubungkannya antara JXT-Exa dengan Arduino ada 2 cara. Dengan menghubungkan langsung seperti ini bisa, atau dengan cara agar tampilannya lebih simple. Itu seperti ini. Tadi kan ada VCC, ground, dan data. Maka kita definisikan dulu per pinnya. Nah, pertama-tama kalian klik yang net. Kemudian 5 volt ini kalian tarik seperti ini. Begitupun juga dengan yang 3 volt. Kita lihat tadi, ini pakai pin digital apa analog? DHT22 ini pakai pin digital. Maka kalian juga memilih yang pin digital. Nah, ini aku menggunakan pin digital yang D0. Setelah kalian menambahkan net untuk setiap pin, jangan lupa yang ini juga ya. Sebentar. Kalian definisikan namanya biar terhubung. Caranya gimana? Caranya adalah klik yang name, kemudian definisikan pin ini apa pin. Pin adalah 5 volt. Connect NS1 and line 5. Sorry, yang ini 5 volt. Ini udah ya. Seperti ini. Ini maaf, tadi salah namakan net. Seharusnya di ground, bukan di 3 volt. Kalian tambahkan name-nya juga. GND. Nah, cantik. Kalian juga definisikan yang ini juga, D0. Nah, untuk JXT-nya juga kalian definisikan dulu. D0. Yang pin digital kan yang bagian tengah kan. Sebetulnya bebas teman-teman. Tapi ini untuk memudahkan kalian. Pin digital di tengah. Menyesuaikan pada pin yang sebenarnya. Nah, antara pin JXT-Exa ini dengan Arduino apakah sudah terhubung? Sudah teman-teman. Buktinya apa? Kita lihat di boardnya. Nah, sebentar. Kita geser dulu. Allahu Akbar. Nah, ini bagian tengah udah terhubung di pin digital. Yang ini terhubung ke 5 volt. Dan yang ini terhubung. Dan ini yang terhubung dengan ground. Jelas dari sini? Jelas. Sudah terhubung. Untuk yang pin sensor, kemudian misal ini ada
ada sensor yang lain, kita cari yang sensor analog yang memakai pin analog. Kira-kira apa ya yang memakai pin analog? Ini sensor turbidity. Nah, sensor turbidity pin out. Nah, ini yang lebih gampang. Nah, ini ada 3 pin sama dengan yang sensor DHT22 tadi. Ada 3 pin tapi memakai pin analog dari Arduino. Untuk bentuknya tetap sama, meskipun sensornya kalian beda, tetap kalian bisa menggunakan JST-EXA. Untuk apa? Untuk fleksibilitas. Nanti bisa dipasang dan dilepas. Oke. Kembali ke skematik. Tadi kan udah dikatakan bahwasannya memakai 3 pin. Nah, langsung aja. Nah, cantik. Cancel. Kalian bisa menggunakan add part lagi, atau kalian bisa menggunakan seperti ini. Kalian group, kalian drag semuanya, kemudian kalian klik Ctrl copy dan Ctrl V. Nah, ini bisa. Itu bebas. Kalau kalian bingung ya ditambahkan sendiri-sendiri aja. Kalau bingung, kalau ya tinggal copy paste, bisa. Nah, oke. Udah sama. Tadi kan memakai apa? Memakai 5 volt. Ya, 5 volt. 5 volt. Kalian juga cara yang sama seperti yang tadi. Kalian tambahkan LED dulu. Ini 5 volt. Ini A0. Ini GND. Oke. Nah, A0 kan ini belum terdefinisi di microcontroller. Makanya kalian harus definisikan dulu. Tambahkan net. Kemudian name A0. Cantik. Udah. Untuk pin sensor kalian sudah terhubung dengan microcontroller di papan PCB. Selanjutnya kalian menambahkan terminal block. Terminal block nanti dibuat untuk aktuatornya, misal ya. Untuk DHT22 misal terlalu panas, kalian bisa menambahkan kipas. Oke, untuk case kali ini aktuatornya adalah kipas. Kipasnya nanti dihubungkan lewat terminal block. Ya, kalian ketik aja terminal block. Wow, apa ya namanya ya? Sebentar teman-teman, kita cari dulu. Aku lupa ya namanya. Nah, ini terminal block. Kipas kan cuma ada 2, ada yang dihubungkan dengan plus dan ada yang dihubungkan dengan min. Makanya cukup 2 aja. Kalian taruh sini. Terus yang kedua aktuatornya itu apa ya? Kipas 2 lah, kipas 2. Oke. Nice. Untuk sumber tegangannya nanti juga memakai terminal block. Makanya kalian tambahkan lagi. Kalian bisa gunakan seperti ini. Net, klik Ctrl C, Ctrl V, langsung tertambahkan. Taruh sini. Oke. Nah, ini jangan langsung dihubungkan antara sumber tegangan dengan aktuatornya. Karena apa? Nanti dikontrol oleh relay. Nah, ini. Nah, untuk sumber tegangan jangan langsung dihubungkan dengan aktuatornya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa dikontrol. Jadi salah satu kabel dari PSU akan dihubungkan dengan aktuator dan satunya dihubungkan dengan relay, sehingga relay nanti bersifat seperti saklar untuk open loop dan closed loop rangkaian dari ini.
Jelas seperti ini ya, jelas. Kalau bingung nanti kalian bisa baca-baca sendiri untuk konsep dari relay itu bagaimana. Nah, karena ada 3 terminal blok, yang satu untuk PSU, yang dua untuk aktuator, kita tambahkan relay. RS, nah relay modul. Cantik relay modul. Kebetulan aku cuma ada yang 4 channel. Jadi kalau misal kalian memakai relay 2 channel, ya nanti kalian cari yang 2 channel. Untuk case kali ini daripada kita mencari library-nya yang 2 channel, kita pakai yang 4 channel dulu. Nah, ini tertera ada in 4, in 3, in 2, DC min, DC plus, NO, COM, dan NC. Untuk secara singkatnya, relay modul nanti dihubungkan kemana dan kemana, tak jelaskan sedikit aja. Di sini ada DC plus dan DC min. Ini tergantung dari relay modul kalian. Ada yang 5 volt dan ada yang 12 volt. Makanya sebelum kalian memakai itu baca datasheetnya atau spesifikasi dari relaynya agar beroperasi secara secara normal, agar bisa beroperasi. Nah, tak contohkan yang kali ini memakai relay yang beroperasi pada 5 volt. Maka DC min ini, DC plus ini akan dihubungkan ke 5 volt dari Arduino, dan DC min ini akan dihubungkan ke ground. Jelas dari sini? Jelas. Ini operasinya. Kemudian untuk in 1 dan in 2 ini sebagai pengiriman sinyal Arduino kepada relay. Untuk apa pengiriman sinyal? Misal nanti DHT dua-duanya itu mendeteksi panas yang berlebihan, yang lebih dari set point kalian. Maka Arduino akan mengirim sinyal ke in 1 untuk menggerakkan relay tersebut, apakah nanti di set ke NO atau ke NC. Paham dari sini? Gimana ya? Pokok ini adalah pengiriman sinyal, nanti in 1 ya. In 1 ya sesuai dengan COM1, NC1, dan NO1. Nah, ketika in 1 ini menerima sinyal bahwasanya relay pada in 1 ini bekerja, maka COM akan bergerak. COM yang ini. Bukan COM sih. Yang bagian yang satu aja. Karena pengiriman hanya pada yang satu. Nah, misal kalian dihubungkan dengan NO, maka yang awalnya rangkaian tersebut open loop, rangkaian tertutup, rangkaian terbuka, maka akan menjadi rangkaian tertutup. Nah, untuk kalian yang nggak tahu NO-NC adalah NO adalah normally open dan NC adalah normally close. Ketika in 1 ini diberi sinyal untuk men-trigger agar relay bekerja, maka yang awalnya NO menjadi NC dan NC akan menjadi NO. Oke, dari sini gampang. Dari sini paham ya? Oke. Kali ini aku mau mengeset bahwasanya pada kasus ini ketika ada kelebihan suhu, maka kipas akan bekerja. Maka aku akan membuat rangkaian yang dihubungkan ke NO. Oke, kita definisikan dulu. Yang ini adalah kita beri nama biar nggak susah ya. Nama label.
Oke, kita beri nama dulu ya teman-teman. Untuk nambah ini ada di sini ada teks. Jadi misal kalian masih bingung, kalian bisa bertanya-tanya di komen karena memang keadaanku agak sedikit capek, jadi sedikit membingungkan seharusnya. Di sini kalian ketik PSU, kalian taruh sini. Gunanya apa? Biar tidak keliru, anjay keliru, tidak tertukar, tidak membingungkan. Dan kipas 1. Nah, kemudian yang ini kipas 2. Kipas 2. Cancel. Sebentar. Gripnya aku mau pakai yang 0,1 biar enak ininya. Nah, lebih halus. Nah. Oke teman-teman, kita bernafas dulu. Nah, karena kita ada 2 aktuator, maka kita akan menggunakan yang in 1 dan in 2. Sedangkan untuk yang in 3 dan 4 tidak digunakan. Oke, sudah dikatakan bahwasanya ini pada kasus ini kita akan membuat relay 5 volt dan lakukan dengan cara yang sama. Ini 5 volt. Ya, connect di situ. Ini juga GND. GND. Nah, teman-teman, relay ini menggunakan pin digital ya, teman-teman. Langsung aja ya. Langsung ini sebenarnya pakai pin digital. Jelas. Tak beritahu langsung. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa mencari di internet. Ini pakai pin digital apa analog dari Arduino? Pakai digital. Berarti sampai D0 tadi kan udah kepake. Nah, kita pakai D1 dan D2. Nah, untuk ini sudah selesai. Lalu untuk COM kan tadi udah dikatakan yang satu terhubung ke PSU, yang satu terhubung ke relay. Nah, yang terhubung ke relay ini NO-nya aku hubungkan ke aktuator, dan COM satunya lagi aku hubungkan ke PSU. Yang COM ini tak hubungkan ke minus. Wow, sebentar. Kita tambahkan net dulu semuanya. Plus minus. Nah, sorry teman-teman. Nah, ini kipas plus 1 plus 2 plus 2 minus 1. Tandanya apa? Berarti ini ada hubungan ke plus, ini ke minus, gitu aja ya teman-teman. Plus 2. Ini kok enggak ini mas, enggak rapi mas. Nanti aman, bisa dirapikan nanti. Kan mau serapi apa? Kalau untuk tutorial ya seadanya dulu ya teman-teman. Nah, gini kan rapi. Gini kan rapi, semakin rapi semakin jadi calon menantu yang baik, mau anjay. Oke, lanjut. Udah malam sebetulnya, nggak bisa teriak-teriak. Oke, COM 1 kita hubungkan. COM 1 kita hubungkan dengan minusnya PSU. Minusnya PSU adalah minus. Begitu pun juga dengan ini. Minus. Nah,
Yang ini kita hubungkan dengan yang plus. Minus. Minus 1. Ya. Minus 2. Kalau kalian bingung nanti bisa tak gambarkan secara tak gambarkan kalau nanti kalian masih bingung, ini biar lebih jelas. Ini jelek sih, ini sebetulnya jelek, ini nggak rapi ini teman-teman, tapi tutorial. Ini juga tutorial. Oke, ini udah dihubungkan ke minus, ke minus, tinggal yang plus belum dihubungkan. Nah, ini dihubungkan. Allahu Akbar. Nah, ya ini kesalahan saya, bro. Ini seharusnya dinamakan plus saja biar. Sorry ya teman-teman. Langsung terhubung. Nah, udah selesai. Udah selesai untuk Arduino, untuk aktuator, untuk relay, dan untuk sensor. Nah, nanti kita masuk ke boardnya. Wow, cukup besar ya teman-teman. Untuk memindahkan, kalian klik yang ini, yang move. Habis. Oh, sorry teman-teman, biasa kelupaan. Kita tata dulu. Tata. Biar rapi lah. Ini harusnya gini sih, biar lebih dekat. Ini tutorial kasar ya teman-teman. Nanti kalau kalian mau lebih ya, silahkan. Dan hukumnya sunnah, rapin sunnah. Kalau untuk pekerjaan wajib, rapi itu wajib, karena tanggung jawab kalian. Tapi kalau untuk tugas biasa ya terserah kalian. Mau rapi, mau berantakan, terserah, pokok jadi kan. Tapi kalau kalian mau rapi, ya boleh. Itu dikembalikan lagi ke kalian. Tapi untuk tutorial kali ini nggak rapi harusnya. Karena untuk menyingkat waktu. Untuk menyambungkan, kalian klik yang root air wire. Sedangkan yang ini rip up untuk memutus. Contoh, langsung contoh 5 volt ke sini. Untuk menghapusnya ya tinggal rip up, terhapus. Oke. Kemudian yang tadi warna merah berarti tandanya itu di top. Maksudnya top apa? PCB kan ada yang bagian atas dan bagian bawah. Ketika kalian menyambungkan bagian atas, maka yang tercetak tembaganya nanti bagian atas. Nah, aku mau yang bawah. Yang bawah aja cukup. Pertanyaannya, apakah bisa dikombinasikan? Bisa. Kalau yang dihubungkan lewat bottom atau lewat bawah itu sudah mentok, udah nggak bisa lagi, baru kalian menggunakan yang top. Ini langsung kita lakukan routing. Oke, misal kalian bingung ya, ini dihubungkan kemana, ini dua-duanya hidup, berarti dihubungkan, tapi jangan lewat situ, nanti tidak bisa terhubung. Kamu gelem medot hubungannya nggak gelem, nah makanya jangan langsung dihubungkan. Ini lewat sini bisa, ini lewat sini bisa, semoga rapi banget teman-teman. Ini sangat-sangat tidak rapi teman-teman, sangat-sangat tidak rapi teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini dihubungkan ke digital ya teman-teman. Nah, digital kan sini. Nah, oke. Kemudian yang analog dihubungkan ke sini. Ya Allah, cantik. Wes, jangan lupa yang DC-min dihubungkan ke yang DC-min. Nah, ini agak sulit ya teman-teman.
kalian putar dahulu, usahakan, tidak apa-apa putar agak jauh, pokok seharusnya ada perhitungannya agar tidak terjadi voltage drop. The fuck, tereliminasi teman-teman. Kalian bisa diomongkan ke lewat sini teman-teman. Ada ground lainnya teman-teman. Nah, usahakan jangan 90 derajat ya. Nah, selesai. Kemudian yang DC plus juga tereliminasi teman-teman. Makanya kita harus pakai yang ini teman-teman. Nah, cantik. Gak cantik sih. Low insert. Oke teman-teman, saya lupa teman-teman, ini belum terdefinisi teman-teman, yang D1 dan D2 ini belum terdefinisi, makanya tadi tidak hidup. Tambahkan dulu nickname D1, ini D2. Nah, ini udah pasti terhubung teman-teman. Nah, oke, yang 2. Oke, kita undo dulu yang 2 dulu. 1 sepertinya bisa diganti pin sih biar nggak muter sini, tapi ini kan tentang, ini bukan tentang muter atau enggak, ini tentang efisiensi waktunya. Ini udah bisa dicetak PCB-nya, contohnya seperti ini. Wow, tidak ada ngasih initializing preview. Kenapa ya nggak keluar ya? Apakah memang terlalu jelek ya? Oke, pokoknya intinya ini udah terhubung. Ini nanti untuk aktuator dan PSU, ini relay modulnya. Nanti pakai spacer ya, spacer. Nah, spacer. Allahu Akbar, spacer komponen. Allahu Akbar. Spacer besi pokoknya. Spacer logam. Nah, spacer yang ini. Biar nanti bisa terhubung relaynya. Oke. Nah, ini sudah terhubung, ada Arduino-nya. Ini sesuaikan kembali. Apakah memang sudah pas? Caranya ngeceknya gimana? Kalian print terlebih dahulu dengan skala 1:1. Nih, ada print. Nah, ini scale vektornya di 1 aja, jangan 2. Nanti ya nggak sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, setelah kalian print, kalian pergi beli komponennya, kemudian kalian pasangkan di hasil print-printan tadi. Apakah sudah sesuai antara pinnya dan bentuknya? Kalau sudah sesuai, baru kalian lakukan cetak PCB. Jangan langsung cetak PCB, karena bisa saja antara bentuk dan jarak pinnya itu berbeda, dan yang kedua terbalik. Kalau terbalik ya nggak bisa dipasang. Oke, sekian tutorial yang agak rancu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.